Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 10 MIPA 5 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kalingga. Saya Nur Hidayah, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Alita Liamayan, nomor absen 05. Perkenalkan, nama saya Gun-Kut Fadania, nomor absen 8. Pada abad ke-6 berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kalingga atau Koling, seperti sebutan yang diberikan oleh Tiongkok dinasti Tang. Dinasti Tang menyebutkan bahwa letak kerajaan Kalingga berbatasan langsung dengan laut di sebelah selatan, Kamboja di sebelah utara, Bali di sebelah timur, dan Topoteng di sebelah barat. Sumber sejarah kerajaan Kalingga ada beberapa bentuk, diantaranya yaitu yang pertama yang menjelaskan bahwa Huining, seorang pendeta Buddha dari Tiongkok, datang ke Holing menetap selama 3 tahun pada tahun 644. Yang kedua, cerita Paleyang menjelaskan bahwa Putri Maharani Sima yaitu Parwati menikah dengan putra mahkota kerajaan Galuh yang bernama Madinah yang kemudian menjadi raja kedua kerajaan Galuh. Prasasti Beliau menyatakan pada tahun 664 Masehi, Kerajaan Kalingga dipindahkan ke arah timur oleh Kiyen dan berlanjut dengan nama Kerajaan Kanjuruhan. Yang keempat, Prasasti Tukmas yang berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta menyebutkan tentang mata air yang bersih dan jernih. Sungai yang mengalir dari sumber air tersebut disamakan dengan Sungai Gangga di India. Menurut sumber-sumber sejarah yang ada, maka kita bisa mengetahui ada beberapa aspek kehidupan yang terjadi di Kerajaan Kalingga. Aspek kehidupan politik di Kerajaan Kalingga. Tidak diketahui pendiri Kerajaan Kalingga. Ada beberapa yang berpendapat bahwa Kerajaan Kalingga di Jawa masih berhubungan dengan Kerajaan Kalingga di India yang ditaklukkan oleh Asoka. Karena perang tersebut, Asoka beralih menjadi penganut Buddha. Dan karena penaklukan tersebut, ada beberapa kerabat kerajaan Kalingga di India yang melarikan diri ke luar negeri, salah satu di antaranya sampai ke Indonesia. Kerajaan Kalingga di Indonesia mencapai masa kejayaan pada masa pemerintah Ratu Sima yang berkuasa selama 21 tahun, yaitu pada tahun 604 sampai 694 Masehi. Kemunduran Kerajaan Kalingga terjadi pada tahun 752 Masehi karena menjadi wilayah ketaklukan Kerajaan Sriwijaya. Namun demikian diyakini keturunan dari Ratu Sima telah kembali menjadi kepemimpinan besar dengan kerajaan terkenal yaitu Mataram kuno. Aspek kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Kalingga sangat teratur dan rapi. Hal ini disebabkan sistem pemerintahan yang tegas dari Ratu Sima. Selain itu, Ratu Sima dianggap sangat adil dan bijaksana dalam memutuskan setiap masalah yang ada. Oleh sebab itu, rakyat sangat menghormati dan menaati segala peraturan yang dibuat pemerintahnya. Aspek kehidupan ekonomi. Rakyat Kalingga hidup makmur dari hasil bercocok tanam. Beras menjadi komoditas perdagangan. Mereka juga mengenal pelayaran serta perdagangan internasional. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sumber sejarah yang berkaitan dengan Tiongkok. Komoditas perdagangannya antara lain berupa kulit penyu, emas, perak, gula badak, beras, dan gading gajah. Dia raja di Kerajaan Kalingga, Santani, pada 632 sampai 648 Masehi, memiliki gelar Prabu Kartasingha. Beliau pernah mengirimkan duta besarnya ke Cina pada tahun 632 dan 640 Masehi. Menurut catatan Yixing, diketahui pada tahun 640 Masehi datang seorang pendeta Buddha dari Cina yang bernama Huining. Ia menetap di Kalingga selama 3 tahun. Kemudian Huining menerjemahkan salah satu kitab suci agama Buddha, Hinayana, yang berbahasa Sanskerta ke dalam bahasa Cina. Dalam usahanya tersebut, Huining dibantu oleh seorang pendeta dari Kerajaan Kalingga yang bernama Janabrana, Raja Selendra. Abad 648 sampai 674 Masehi, bergelar Prabu Kartikeya Singa Sang Banteng Maha Merwacala. Beliau telah 2 kali mengirimkan duta besarnya ke Cina. Pertama pada tahun 648 Masehi dan yang kedua pada tahun 666 Masehi.
Diketahui beliau wafat di Gunung Mahameru. Dari pernikahan Prabu Kartikaya Singha dengan Dewi Sima dikaruniai satu putri dan satu putra, yaitu Dewi Parwati dan Radya Narayana. Sima bergelar Sri Maharani Mahisa Suramardini Setyaputi Keswara. Beliau adalah ratu terkenal dari kerajaan Kalingga. Pada masa pemerintahannya, hukum dan keadilan diterapkan secara disiplin. Hal tersebut berlaku bagi seluruh warga negara Kalingga yang melanggar aturan dan akan diberikan sanksi yang tegas. Parwati berkuasa dari tahun 695 sampai 717 Masehi. Dari pernikahan Prabu Mandi Minyak dengan Dewi Parwati dikaruniai seorang putri yang bernama Dewi Sannaha. Kemudian Dewi Sannaha naik tahta menggantikan ibundanya. Dewi Sannaha menikah dengan raja ketiga dari kerajaan Galuh, yaitu Bratasenawa. Mereka berdua memiliki putra yang bernama Sanjaya yang kelak menjadi kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Dan selanjutnya Narayana. Setelah Prabu Narayana wafat, beliau digantikan oleh putranya yaitu Sang Prabu Dewa Singha. Demikian presentasi kami dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.